Bikin ngakak, novel Baswedan masuk Bursa Capres 2024, ditulis oleh Ferry Fadly di theword.com. Dua Baswedan, Novel dan Anies Baswedan bisa dibilang kini lagi naik daun. Bahkan karena begitu populernya, nama itu sampai-sampai mampu mengimbangi popularitas duo Syihab, yakni Rizik Syihab dan Najwa Shihab. Saat ini, keduanya pun menjalani karir yang berbeda. Anies jadi gubernur DKI, sedangkan Novel masih setia jadi penyidik KPK. Dulu pernah sih ia ngomong mau mundur dari lembaga anti rasuah tersebut, tapi sampai sekarang setelah ditunggu-tunggu gak kunjung terrealisasi. Mungkin takut jadi pengangguran kali ya, karena di masa pandemi COVID-19 ini cari kerja memang agak sulit. Ataukah lantaran mau melindungi saudaranya Baswedan yang lain, karena program unggulan Anies Rumah DP 0 Rupiah itu juga kini lagi digarap oleh KPK. Si Novel Baswedan ini sebenarnya gak hebat-hebat amat di KPK. Tapi, entah kenapa ia begitu dibela oleh pasukan social justice warrior seperti Haris Izhar, ICW, dan lain-lain. Dan dari dia pula kita jadi tahu bahwa SJW atau pejuang keadilan sosial itu nggak adil banget. Berikut buktinya. Kala itu 2004 sebelum menjadi penyidik KPK, si Novel ini sempat menjadi kasat reskrim di Polres Bengkulu. Saat itu ia menangani perkara pencurian sarang burung walet dengan tersangka berjumlah 6 orang. Nah, dari 6 orang itu 4 diantaranya ditembak kakinya oleh Novel dan 2 lagi ditembak oleh anggota polisi yang lain. Lucunya mereka itu ditembak dengan sengaja, bukan karena mau melarikan diri. Saat proses eksekusi berlangsung, tangannya diborgol kok. Bagaimana mau melarikan diri? Akibatnya, salah seorang korban bernama Mulyadi Johan meninggal dunia pasca bekas luka tembak di kakinya mengalami infeksi. Pertanyaannya, apakah korban penembakan semena-mena oleh Novel itu mendapat pembelaan dari Haris Azhar Asfinawati dan kawan-kawan? Tidak sama sekali Ferguson. Berbeda dengan Novel yang kala itu disiram air keras oleh orang tidak dikenal, Haris Azhar mati-matian membelanya. Ia bahkan melontarkan tudingan segala bahwa sidang kasus penyiraman air keras itu hanyalah simbolis belaka. Saya khawatir hanya upaya sekedar menggugurkan kewajiban atau simbolisasi belaka. Bahwa ada orang yang jadi pelaku, dihukum, lalu pemerintah akan dikatakan sudah menuntaskan kasusnya, ujar Haris kala itu. Padahal sudah sangat jelas kalau di negara kita ini ada 3 lembaga yang berkuasa dan mempunyai kewenangan masing-masing, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya kalau sudah masuk persidangan, sudah ranahnya yudikatif dong. Kok masih juga menyalahkan eksekutif atau pemerintah dengan mengatakan persidangan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban belaka? Seharusnya kalau Haris memang menganggap di persidangan itu ada ketidakadilan, ajukan diri dong jadi pengacara Novel, kemudian lakukan upaya tuntutan ganti rugi, atau laporkan jaksa yang melakukan penuntutan kepada komisi kejaksaan. Tapi ya begitulah kura-kura kelakuan aktivis LSM, beraninya cuma keluar-keluar doang, alias banyak bicara sedikit bekerja. Kalau lagi ngomong, seolah dia orang yang paling mengerti hukum saja di negeri ini. Tapi ketika jalur hukum itu dibuka seluas-luasnya, malah nggak dimanfaatkan dengan baik. Ya lucunya, si Novel ini masuk dalam daftar Bursa Capres 2024 loh, yang mana hal itu diketahui berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh kedai kopi pada 29 Maret hingga 4 April 2021 lalu. Diketahui Novel memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan pegiat anti korupsi lainnya, dengan persentase suara 27%, kemudian disusul oleh Ketua KPK ala DKI Bambang Wijojanto 11,3%, dan si mantan jubir KPK yang kini sudah mengundurkan diri dari lembaga anti rasuah itu, Febri Diansyah. Termasuk juga Sudirman Said masuk dalam radar hasil survei ini dengan elektabilitas 8,8%. Tapi kalau Sudirman ini mah nggak meyakinkan banget, secara dia kan sama persis seperti AHY, nyalon gubernur saja kalah, bagaimana mau nyapres? Nah, karena Baswedan satunya lagi juga bernafsu pengen jadi capres, maka cocok keduanya diduetkan. Dengan tagline, duo Baswedan siap memajukan Indonesia dan menghapuskan korupsi di tanah air sampai ke akar-akarnya. Ketua tim sesnya Haris Azhar dan penasihat tim kampanyenya terdiri dari JK, Abdullah Yahamahua, serta A.A. Jim. Untuk anggota tim ses banyak yang bisa direkrut seperti Novel Bamukmin, Said Didu, Refli Harun, Ray Suryo, Tengku Zulkarnain, Husni Umar, dan si pembaca puisi pengancam Tuhan, Nino Warisman. Termasuk juga pelaku oplas yang ngomongnya dikebukin, Ratna Sarumpait. Bisa ditarik jadi juru kampanye atau jurkam Anies Novel, pasti akan top markotop. Hahaha.
Kubu Rizik protes sidang tak disiarkan langsung. Bikin aja stasiun TV sendiri. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Sidang Rizik sudah masuk dalam tahap pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan. Biasanya, bagian ini sangat menarik karena melihat kubu sebelah biasanya banyak kelucuan dan kejanggalan aneh. Tapi kali ini saya belum melihat adanya hal yang menarik. Lihat saja saat sidang Ahok. Banyak sekali saksi-saksi yang bisa dikatakan tak kompeten. Ada juga statement-statement lucu yang tidak masuk di otak. Yang paling tidak bisa saya lupakan adalah kesaksian seorang yang pernah kerja di Pizza Hut atau keterlaluan sekali kalau kalian tidak kenal orang ini. Ini benar-benar momen yang sangat legendaris dan layak dijadikan tugu. Hehehe. Ada kok gubernur yang hobi bikin tugu. Begitu juga saat sidang gugatan Pilpres, banyak sekali logika-logika yang mungkin sulit dicerna oleh orang jenius sekalipun. Saksi-saksi banyak yang bertabrakan dalam memberikan kesaksian, sehingga jadi kacau dan tidak nyambung. Momen seperti ini yang menurut saya paling menarik. Yang saya dapati adalah kuasa hukum Rizik mengajukan keberatan kepada majelis hakim karena persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi tidak disiarkan secara langsung di media-media nasional. Kami selaku tim penasihat terdakwa Rizik Syihab dan kawan-kawan menyatakan keberatan ke majelis hakim karena sidang tidak dapat ditayangkan secara live oleh media nasional, kata kuasa hukum Rizik. Dia mengutip pasal 153 ayat 3 KUHP, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 3 KUHP, dikatakan secara tegas bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak, kata Sugito. Hal ini juga dapat berdampak pada putusan nantinya yang tidak dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Sebagaimana pasal 195 KUHP, kata dia. Ngapain juga tayang secara live, tidak ada nilai edukasi, tidak mendidik sama sekali. Dikhawatirkan kalau sampai terjadi aksi bentak-bentak dan marah-marah, ini bisa jadi contoh buruk dan berbahaya bagi yang menonton. Memangnya Rizik tidak mau kalah dengan hebohnya nikahan artis yang disiarkan selama berjam-jam. Lebih penting beritakan soal persiapan menjalani ibadah puasa ketimbang menyiarkan sidang Rizik. Lagian, ini juga tergantung stasiun TV menayangkan atau tidak. Kalau tidak mau, masa mau protes juga? Saya jadi teringat dengan demo-demo yang pernah terjadi. Ada satu, saya lupa. Demo di mana mereka protes kenapa tidak ada stasiun TV yang menayangkan. Di sisi lain, ada juga saat peserta demo yang mengganggu reporter stasiun TV, seolah tak punya adab. Ini adalah sikap yang tak tahu diri, merasa sudah jadi VIP padahal mereka ini hanya kelompok kecil, yang kebetulan mulutnya super besar, sehingga teriakannya besar dengan bantuan toa. Kalau mau disiarkan secara langsung, harusnya mereka bikin aja stasiun TV sendiri. Jadi, tidak perlu mengharapkan stasiun lain atau mengemis-ngemis apalagi sampai marah-marah mirip orang stres. Dengan begitu, mereka bisa menyiarkan aktivitas Rizik 24/7, sampai penonton mual dan kepala pusing 7 keliling. Kelompok seperti ini harusnya tidak boleh diberi panggung, dan siapapun dilarang memberikan mereka peluang untuk menjadi besar kepala. Biarkan mereka redup dengan sendirinya. Lama-lama masyarakat akan cuek dan tidak peduli lagi. Kelompok ini bakal tumbang dengan sendirinya kalau semua masa bodoh dengan mereka. Biarkan masyarakat fokus kepada hal lain yang lebih penting dan juga bermanfaat ketimbang naik darah tiap kali melihat ulah Rizik dan gerombolannya. Coba pikirkan, sejak kelompok ini diratakan, negara ini jadi lebih ayem. Oh iya, jangan lupa puasa tahun ini sangat berbeda, karena untuk pertama kalinya, puasa kali ini tanpa FPI. You know lah, ormas sering bikin ulah yaitu sweeping. Bagi yang membela ormas ini biar tahu aja, mereka tidak berhak melakukan ini. Mereka bukan aparat, hanya polisi yang berhak mensweeping. Kalau ormas ini yang melakukannya, biasanya ugal-ugalan dan sering terjadi keributan. Namanya juga kumpulan orang liar, otot lebih diutamakan ketimbang otak.